mulai yang ternakan, trotol laki perempuan, pasangan, mau yang ambrol, semua kalau yang mulai pasti saya kasih kroto. Kiriman pagi, siang hari itu habis, besok baru lagi. Jadi saya nggak nandon kroto. Nah, kalau kita nggak saving seperti itu, nanti kalau keluar uang pribadi terus kan lumayan, karena operasionalnya tinggi. Tiap bulan itu operasional tinggi masalahnya. Jangan lupa subscribe ya. Thank you guys. Halo guys, kita nyambung di sini sambil nunggu makan siang lagi dimasak. Ini es leci dulu biar seger. Ya, ini masih bersama Kang Kumbar dari Rembang sama Pak Patkai dari Juara. Gimana lanjutin tadi Pak Kumbar? Ada mau tanya apa lagi tadi? Ngeri. Lihat dulu segitu banyaknya. Yang ngeri operasionalnya itu sehari dapat berapa? Keluar operasional berapa ya? Seperti jangkrik, foto, dan lain-lain seperti perawat. Gini, kalau saya ngomong operasional, kroto tiap hari semua kita kasih kroto. Mulai yang ternakan, trotol laki perempuan, pasangan, mau yang ambrol, semua kalau yang mulai pasti saya kasih kroto. Masaran yang makan kroto kita kasih juga. Jadi kebutuhan saya per hari itu minim ya antara 3,5 sampai 4 kilo krotonya per hari. Memang saya ada langganan tukang obrol yang setor. Jadi kalau kurang aja beli di pasar. Kurang dalam arti pas mungkin lolohannya banyak, trotolannya banyak, kita ngambil dari pasar. Tapi kalau hariannya ada yang setor ke kita. Terus kalau jangkriknya 10 kilo itu untuk maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Kalau jangkrik harganya kurang lebih di sini murah 40-50 ribu per kilo. Kalau kroto di sini disetor kurang lebih 200 ribuan. 200 ribuan per kilo. Jadi terus ketiga kalau rombong kecil ya, jadi mungkin per hari itu 3,5-4 kilo kali 200 ribu lah, sekitarnya 700-an ribu.
700.000, jangkainya 2 hari 10 kilo, sekilo 40.000, 400.000, 2 hari per hari kurang lebih ya plus minus 1 juta lah untuk makannya, makan burungnya. Terus kalau perawat saya ada 3 ini perawat di rumah. Jadi 1 memang khusus nangani ternak sama ngeloloh trotot. Terus yang 2 tukang ganti korannya trotot sama ngurusin masran. Karena memang di masran di tempat kita juga kurang lebih ada kalau mungkin 50 burung lebih ya. Lebih ya plus minus 50 sampai 60 burung lah kita masrannya. Jadi ya sebulan kosnya kira-kira ya 30 plus minus lah, 30 jutaan. 30 juta per bulan sampai 35 lah termasuk gaji karyawan 3 ini. Kadang segitu jumlahnya banyak, segitu 30 juta per bulan ya? Kurang lebih operasionalnya. Ya, kalau gini ya, kalau dari Mas Gunawan ini benar-benar mengutamakan pakan tadi ya. Nah, misalnya gini, kan ada kendala misalnya kalau protonya musimnya tidak panen, terus solusi ngatasinya gimana? Sampai saat ini saya tidak pernah kekurangan proto. Jadi benar-benar tidak pernah. Saya tukang ngobrolnya mungkin 3-4 orang. Jadi amit-amit saya ternak sampai sekarang belum pernah kekurangan proto. Kita harga berapapun kita bayar. Pernah harga sampai 300.000 ya kita bayar. Karena di indukan terutama sama anakan. Tadi kan lihat ke tempat saya, indukannya hampir tidak ada yang serang. Karena apa? Ya kita kasih protonya fresh. Kiriman pagi, siang hari itu habis, besok baru lagi. Jadi saya nggak nandon proto. Yang ditanam cuma jangkrik. Untuk soal harga proto pas musimnya sama masa musimnya muda atau sore itu sama harganya? Agak sedikit beda. Pantas kan berarti kan yang kan di situ. Ya, proto memang kita sedikit beda itu gini. Kalau memang pas musimnya susah, ya kita tambahin lah. Biasanya dari yang ngobrol minta. Memang susah itu gini. Biasa 3 kilo itu kan hampir 3,5-4 kilo itu kan 3 pengobrol. Jadi rata-rata mereka dapat sekilo, 1,5 kilo. Mungkin istilahnya dari menabrak foto itu saling membutuhkan ya. Jadi, ya kita harus bina itu. Bina benar-benar. Betul. Jadi kayak ternak jangkrik, ternak roto juga saya pernah coba. Saya di pohon di belakang itu pernah menghasilkan 1,4 kilo sekali panen. Cuman bagi saya kita harus bagi rezeki. Jadi saya ternak jangkrik bisa, karyawan saya bisa, cuman saya tidak pernah mau. Karena apa? Kalau saya ternak jangkrik berarti kan otomatis peternak jangkrik lainnya yang jual ke tempat saya, jadi nggak keambilin gitu. Membantu perekonomian mereka. Betul, ya. Di Kebumen banyak yang ternak jangkrik dan banyak yang setor ke saya. Orang Kutawinangun, orang Rembun, orang Kebumen sendiri ada. Jadi nanti kan bisa diterapkan di tempatnya Mas Umbar ya. Berarti menambah perekonomian Kebumen juga. Ya sedikit lah, nggak begitu banyak. Jadi mungkin saya pesan saya ke Pak Umbar ya, kalau kita ternak ya kita juga harus membantu yang berhubungan dengan ternak. Jadi ya tukang ngobrol foto, tukang jangkrik dan lain-lainnya harus kita juga ada perhatian lah. Itu tukang foto saya kayak karyawan, datang pagi gitu kita kasih kopi. Kadang kalau mau sarapan ya kita kasih sarapan. Kadang kalau lebaran ya dapat kecipratan lah, dikit-dikit lah gitu. Mas Umbar? Ya, pengen juga. Pesan kangkung nggak? Kangkungnya ya Klasik. Oke. Kangkung klasik ya. Sekarang gini. Nah, untuk beternak murai itu kan ada masa tangganya, istilahnya berhenti bertelur. Nah, solusinya tuh gimana? Cuaca atau gimana? Itu solusinya gimana? Jadi kan Mas Umbar Ya, besok kan mengalami ya. Kan itu di Rembang pun ada pernah yang trauma masalah macet Macet. apa
itu atau karena kurang makan yang kamu bilang tadi Mas Dara bisa kasih solusi serangga terus kroto full. Jadi gini Mas, itu kita sudah lari ke manajemen ternak. Manajemen ternak itu seperti ini. Mungkin secara garis besar ya, saya kan bergabung juga di APBN. Di APBN sampai dengan saat ini saya dipercaya jadi cabang 1. Di pusat saya dipercaya sebagai pembina masalah peternakan. Jadi masalah ini sering kita sharingkan. Saya cuma mengingatkan atau men-sharingkan satu. Kalau tiap bulan pas pada waktu ternakan bagus. Contoh kata Mas Sumber ada 4 ternakan, 4 kandang. 4 kandang ini kita anggap produksi 3. Produksi 3 tiap bulan terima uang dari penjualan total 15 juta. Uang 15 juta ini tidak boleh dipakai semua. 15 juta ini kan kotor, penghasilan kotor. Mungkin analisa saya kalau kita belikan makan yang bagus, proto jangkrik full gitu, itu biaya operasionalnya maksimal 50%. Anggap aja biaya operasional dari 15 juta itu 7 juta. Jadi masih punya 8 juta lebih. Nah 8 juta ini jangan dihabiskan. Jadi maksimal dari 8 juta boleh dipakai 4 juta lah untuk apapun juga. Jadi 4 juta ini harus saving, harus disimpan. Fungsinya apa? Suatu saat nanti produknya henti atau mabung atau macet atau bermasalah, otomatis tidak produksi. Nah tabungan yang 4 juta ini itu untuk operasional di saat burungnya mabung atau tidak produksi. Nah ini banyak orang yang mungkin belum ke arah sana ya, belum ke arah sana dalam hal manajemen keuangannya. Jadi kalau bisa saving separuh itu ditabungin sampai setahun gitu kan lumayan. 4 juta setahun itu 48 juta. Saya ternak 10 tahun jalan 38 kandang, hampir tidak modal. Modalnya kecil. Karena apa? Saya saving. Manajemennya itu apa? Ya, saya saving. Saya saving nanti mau bangun, saya bangun kandang ternak yang baru. Itu tukang material 14 kandang itu hampir 75-80 juta. Itu tanah nggak bayar, bangunan kok sama atas, tambah CCTV sama TV ya plus minus 20 juta lah. Itu TV-nya kan 16, ini CCTV-nya 16 PC. Ya kurang lebih 90-100 juta. Baru kandangnya, belum isinya. Nah, kalau kita nggak saving seperti itu, nanti kalau keluar uang pribadi terus kan lumayan, karena operasionalnya tinggi. Tiap bulan itu operasional tinggi masalahnya. Ya saya pun harus hati-hati supaya nggak kekurangan dana untuk operasional. Ya puji syukur sampai saat ini pesanan ada, biarpun dari 38 kandang 10 belum masuk burung. Dari 28 ini ya paling yang produksi ya 10 separuh lah, 10-14 yang produksi. Yang lain baru selesai mabung, baru jodohin, baru ada trouble, tetap trouble juga ada. Cuma kita harus pelajarin pelan-pelan. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti Mas Sumbar bisa terapkan manajemen secara keuangannya seperti itu. Jadi nggak keluar dana pribadi terus. Jadi kesuksesan burung hewan itu dari manajemen itu. Ya banyak faktor. Yang pasti direstui yang di atas. Itu yang pasti. Jadi restunya ada, kita jalannya bener. Ya insya Allah jalannya juga baik, menghasilkan. Kat.